Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra min haramin ila haram. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-kiram wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim tabarukan bi dzikri a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam i'lam anna lailatal isra wal mi'raj kanat ummal ajaib wa min ajaibiha anna salahal ummah wa fasadaha marbutun bi af'alihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq amin فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا من مقاليد الخير كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Ya arhamar rahimin irhamna ya Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Bermacam-macam nikmat, ribuan nikmat, nikmat iman dan Islam. Yang paling utama nikmat sehat wal afiat. Semoga kita semua diberikan sehat selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhilap kepada keluargina, kepada sahabatnya, kepada tabi'in yang selalu menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat khususil khusus pimpinan perguruan pencaksilat Pakubumi, Abah Aang beserta keluarga besar serta panitia. Semoga apapun yang sudah dikorbankan baik harta maupun tenaga juga pikiran, semoga Allah Ta'ala ganti dengan pergantian yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan niat perguruan pencaksilat Pakubumi mengagungkan peristiwa yang luar biasa sangat agung, yakni peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga diikut sertakan milad perguruan pencaksilat Pakubumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan selalu. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Diberikan kehebatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin, sesuatu kalau kita ta'alluq hati kepada Allah, tidak ada yang mustahil. Sesuatu apapun yang kita niatkan, kalau kita benar-benar niat ta'alluq hati kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mustahil. Pasti Allah akan berikan. Semoga semua para murid Abah Aang di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kehebatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin.
ya Allah ya Rabbal Alamin, dengan keberkatan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertama, peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Bani Israil diawali dengan kalimat subhana. Pertama, menandakan ketika annal Arab, seorang Arab, ketika orang Arab tusabbihu, langsung lisannya mengalimatkan tasbih ketika ketemu sesuatu yang aneh. Jadi orang Arab kalau ketemu sesuatu yang aneh membacakan subhanallah. Jadi lamun orang menang kaget, lisan refleks usahakan membacakan kalimat Allah, kalimat tasbih. Jadi kudu dibiasakan hadirin sadayana, lamun orang menang kaget, kudu ayeuna buru-buru ngalimatkeun subhanallah. Ulah dibiasakan teh bener. Ulah pas urang Cipayung lamun menang kaget teh keur leumpang aya tai kebo katincak, komo ditincak, lain kalaka nyebutkeun subhanallah haram jadah. Batur mah astagfirullah subhanallah, aduh ieu mah sial. Ulah nyebut sial. Jadi baca subhanallah. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang menang kaget maca subhanallah. Sewaktu-waktu orang jalan, ketika jalan lurus subhanallah. Kalimatkan alhamdulillah ketika kita berjalan dengan turun, ketemu jalan yang mudun. Kumu ibu-ibu anak-anak kalau lagi pakai selop, lamun ayeuna urang make selop tuluy ayeuna jalan mudun, eta kudu maca subhanallah, alhamdulillah. Ketika jalan ayeuna ketemu ayeuna anu nanya eta macana astagfirullah. Itu. Jadi kalimat subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah ulah lepas tina lisan urang. Basahi lisan urang dengan kalimat Allah. Aya cerita waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjalanan Mi'raj sampai ke Aras. Di Aras aya hiji jalmi anu luar biasa bercahaya. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah itu? Satu orang yang ada di Aras bercahaya, bersinar. Dijawab oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, itulah umatmu di akhir zaman. Eta teh umat anjeun wahai Muhammad di akhir zaman. Nabi Muhammad pagawean anu kumaha umat kaula tepikeun ka ayeuna di Aras bercahaya. Hiji umat anjeun Muhammad anu selalu lisana basah dengan kalimat-kalimat Allah. Jadi lisana henteu eureun-eureun ayeuna berzikir ka Allah. Lamun urang lisan urang selalu zikir ka Allah taala, insyaallah mungkin ayeuna di Aras cahayaan. Aya cahaya hartina di hadapan Allah taala mulia. Kade-kade lisan urang teh ulah sok dibasahi ayeuna ku gibah, ngomongkeun batur, ku namimah ngadu-ngadu batur. Hati-hati. Komo ayeuna mah geus deukeut kana dosa, deukeut kana ibadah dengan lewat ayeuna alat canggih yang namanya HP. Hati-hati anak-anak, ini penyakit yang luar biasa, bisa menghancurkan. Ini luar biasa alat yang bisa membintarkan juga, tergantung kita yang menggerakkannya. Hati-hati. Tapi alus nama ambil yang lebih penting. Apa?
Ambil dalam HP, ambil yang lebih penting. Ada yang penting, ada yang lebih penting. Di situ ada anak-anak belajar, di situ ada aturan-aturan. Coba Iqra, dari Iqra 1 sampai Iqra 6, di situ ada. Jadi lagu-lagu sholawat di situ pilih, jangan salah pilih. Jadi lamun lagu-lagu artis dipilih, lagu-lagu sholawat udah dipilih, salah. Jadi ya lisan orang basahi dengan ayat zikir ke Allah. Anu kedua, umat Rasul bercahaya di aras, anu selalu melaksanakan sholat di awal waktu. Jadi umat Rasul, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika selalu melaksanakan sholat di awal waktu, nanti di aras ditemukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercahaya. Yang ketiga, salah seorang yang bersinar nanti di aras, di situ ada orang yang birrul walidain, orang yang selalu berbuat baik terhadap orang tua, entah masih ada, masih hidup, apalagi entah sudah meninggal. Jadi hati-hati, kita mempunyai komitmen. Kita sebagai anak harus menghormati ibu bapak kita, sebab itu akan menjadikan keselamatan kita. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW terangkan, yaf'alul baru ma yasha ayyaf'ala falayyadkhulin naro. Seseorang ketika berbuat baik terhadap orang tua, walaupun pekerjaannya sejelek apapun pekerjaan, tapi dengan birrul walidain, dengan berbuat baik terhadap orang tua, tidak akan ada jaminan Allah masuk nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, pasti asup surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sebaliknya hati-hati, jangan kita berbuat durhaka terhadap orang tua. Jangan sekali-kali kita membantah kedua orang tua dengan kalimat uff, wala taqul lahuma uff. Hati-hati kita membantah kepada orang tua dengan kalimat ah, jangan. Nanti diancam oleh Rasulullah SAW, yaf'alul aku ma yasha ayyaf'ala falayyadkhulin nar. Seseorang ketika akul walidain, durhaka terhadap orang tua, walaupun sehebat apapun ibadah kita, tapi dengan akul walidain, dengan durhaka terhadap orang tua, tidak ada jaminan itu anak, itu orang masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Yuk kita ramaikan dengan bulan yang agung, bulan Rajab. Rajab artinya tarjib, mengagungkan. Ketika kita mengagungkan bulan Rajab, pasti jawabannya diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bulan Rajab, Rajab sahrul istighfar. Bulan Rajab bulan harus memperbanyak istighfar. Bisa istighfar bu, bisa. Mana ibu-ibu nak iya di jaro apa ke araya? Ibu-ibu laletik lah, bapak-bapak. Jadi istighfar, mari kita masih kecil perbanyak istighfar. Sabaya istighfar perlu dibaca. Mumpung masih laletik kene perlu didawamkan ya istighfar. Dina tafsir Ruhul Bayan aya istighfar kalimatna astagfirullah innahu kana ghaffara. Astagfirullah innahu kana ghaffara. Bisa coba baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah innahu kana ghaffara. Astagfirullah innahu kana ghaffara. Astagfirullah
innahu kana ghaffara. Bisa baca ba'da tahajud 70 kali. Dijanjikan di hadis Nabi, barang siapa membaca 70 kali sesudah melaksanakan sholat tahajud sekitar jam 4 atau setengah 5, masih ada waktu tahajud di situ, 70 kali astaghfirullah innahu kana ghafara katsura maluhu wa waladuhu. Allah janjikan akan diberikan harta yang banyak, dan Allah akan janjikan akan berikan anak yang banyak. Wah, anak di sini yang dimaksud anak buah, anak pengikut. Kalau memang anak itu udah rezeki dari Allah, kepastian. Ini penting, mumpung masih adik-adik, mumpung ayam mesti laleti kene, lobakeun baca istighfar, in astagfirullah innahu kana ghafara. Bisa istighfar. Sebab lamun jalma selalu memperbanyak istighfar, janji Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan. Sebagaimana firman Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab di lingkungan, Allah tidak akan memberikan ujian yang dahsyat kepada seseorang di lingkungan itu kaum salagi eta kaum memperbanyak istighfar. Yang kedua ayat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab marah panca bahaya di eta lingkungan salagi eta kaum memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kampung orang, kampung Cipayung, desa Cipayung aman dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga perbanyak istighfar. Istighfar terutama sesudah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Hati-hati kita sesudah sholat itu jangan, nggak usah kita langsung bangun tidak berdoa, istighfar dulu. Yang paling utama mendoakan kita kedua orang tua, mendoakan kedua orang tua. Semakin kita memperbanyak mendoakan kepada orang tua, insya Allah rezeki kita akan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sesudah sholat kita langsung kita bangun tanpa kita berzikir. Ini penting kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab bulan yang harus memperbanyak istighfar. Wa Sya'ban syahrul salati ala nabiyil mukhtar. Bulan Saban sebentar lagi kita harus memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahrul qiraatul Quran. Jadi bulan Ramadan bulan yang harus kita perbanyak baca istighfar. Mudah-mudahan kita di bulan Rajab perbanyak istighfar, bulan Syaban kita perbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan perbanyaklah kita membacakan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala kadar sambutan atau pengajian dari Pak Haji tidak usah panjang-panjang. Mudah-mudahan walaupun 10 menit, 1 kalimat, mudah-mudahan kita bisa diamalkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cuma harapan dari Pak Haji Karim mendoakan kepada keluarga besar perguruan pencaksilat Paku Bumi, mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keturunan-keturunan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.